Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salih-salihah, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan kembali lagi belajar dengan tema yang baru pada semester ini. Pada semester ini, kita akan memasukinya dengan pembelajaran tema 6 dengan kegiatan peduli lingkungan sebagai tajuknya. Kegiatan ini berada di subtema 1 Masyarakat Peduli Lingkungan yang ada di tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Nah, salih-salihah, apa saja yang akan dipelajari pada tema ini? Kalian akan belajar tentang pengertian peduli lingkungan. Kemudian, tanggung jawab masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, dan apa saja yang dapat dilakukan dalam mengisi kemerdekaan. Bila kalian perhatikan pada gambar di atas, maka akan terdapat kumpulan orang dengan beragam usia dan mungkin saja terdiri dari beragam profesi. Keberagaman tersebut banyak kita temukan di dalam masyarakat. Kita adalah bagian dari masyarakat, maka kegiatan yang dilakukan bersama dengan masyarakat adalah wujud terhadap kepedulian lingkungan. Dan satu hal yang penting adalah kepedulian terhadap lingkungan adalah bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Nah, mengapa? Apa hubungannya? Sebuah kegiatan peduli lingkungan adalah kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan karena ternyata lingkungan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, untuk mengisi kemerdekaan ini, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan. Agar apa? Supaya kehidupan berlangsung sejahtera. Nah, salih-salihah, sekarang kita akan pelajari bersama apakah arti dari peduli lingkungan. Peduli lingkungan adalah bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan berupa kegiatan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya. Kesadaran itu diawali dari seseorang yang kemudian akan menyebar, meluas hingga menjadi kesadaran secara jamaah, kesadaran bermasyarakat. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Pada gambar yang pertama, kalian akan melihat tentang sebuah kegiatan bergotong royong, membersihkan selokan. Kira-kira apa manfaat dari kegiatan ini? Kegiatan ini banyak dilakukan bila menjelang musim hujan. Untuk apa? Untuk menghindari tersumbatnya selokan saat musim penghujan tiba. Karena apa? Bila selokan air tersumbat dengan sampah, dengan kotoran, maka potensi banjir akan semakin besar. Maka kegiatan bergotong royong dalam masyarakat merupakan salah satu kegiatan peduli terhadap lingkungan. Pada gambar yang kedua, kalian akan melihat beberapa orang yang sedang menanam tanaman. Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak ini ya? Mereka berupaya menanam tanaman karena mereka memahami betapa pentingnya keberadaan tanaman bagi kehidupan manusia dan generasi selanjutnya. Seperti kalian ketahui bahwa pepohonan adalah produsen oksigen. Akarnya berguna untuk menyimpan dan mengikat
air, maka keberadaannya sangat penting. Maka kegiatan menanam tanaman adalah contoh yang kedua, merupakan kegiatan peduli terhadap lingkungan. Kemudian, pada gambar yang ketiga, kalian akan lihat bagaimana orang berjajar di depan sebuah loket untuk mengantri. Mengantri apa? Pada gambar ini terdapat kegiatan Bapak dan Ibu ini sedang mengantri untuk pembayaran pajak. Kepedulian masyarakat untuk membayar pajak artinya apa? Artinya juga peduli terhadap sesamanya, karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk membangun infrastruktur yang akhir-akhirnya, ujung-ujungnya juga akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Maka kegiatan mengantri ataupun kegiatan ketepatan pada pembayaran pajak merupakan salah satu kegiatan peduli terhadap lingkungan. Kemudian, pada gambar yang keempat, kalian akan melihat beberapa bapak yang sedang melakukan kegiatan siskamling. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan di masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga keamanan di daerah tempat tinggal mereka. Mereka melakukannya secara sadar. Mereka melakukannya secara mandiri dan bergotong royong dengan mengatur jadwal bergantian di setiap harinya. Sehingga apa? Sehingga keamanan di daerah tersebut akan semakin baik. Hubungan antar anggota masyarakat juga akan semakin baik. Maka kegiatan siskamling adalah contoh keempat dari kegiatan peduli lingkungan. Nah, soli-solihah, kira-kira apa yang membuat warga masyarakat tersebut mau melakukan hal tersebut? Kegiatan gotong royong, kegiatan menanam tanaman, mengantri, dan terakhir siskamling. Apa yang membuat mereka mau melakukannya? Ternyata mereka melakukannya karena mereka merasa bertanggung jawab dan berkewajiban sebagai warga negara. Apa yang mereka lakukan, mereka yakini sebagai kebaikannya juga akan kembali kepada mereka. Karena apa? Kepedulian akan melahirkan kesejahteraan. Maka soli dan solihah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Yang pertama, yang bisa kalian lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Usahakan tepat waktu, mempelajari materi dengan sungguh-sungguh dan berjuang untuk memahaminya, kemudian mengamalkannya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Mengapa? Karena orang tua adalah sosok pertama yang memperjuangkan diri kita. Maka yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Membahagiakan mereka, membuat mereka bangga, mengedepankan mereka dalam sebuah ataupun apapun kebutuhan dan keperluannya. Yang ketiga, memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Jadilah sosok masyarakat, sosok orang yang bermanfaat untuk sekitarnya. Jangan menjadi orang yang menjadi benalu. Jangan menjadi orang yang selalu merugikan bagi tetangganya. Tetapi jadilah sosok manusia yang memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Banyak berbagi saat mendapatkan keluangan rezeki, bersikap ramah terhadap sekitarnya, sigap menolong bila ada yang membutuhkan. Itu adalah beberapa contoh
memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Dan banyak lagi hal ataupun kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Maka salih-salihah, dalam sebuah negara di mana kita tinggal di dalamnya, kita memiliki peran yang penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, termasuk diri kita. Dan itu sudah digambarkan pada firman Allah dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Bu Ina bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi, janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, karena sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Maka jadikan segala apapun peluang kebaikan menjadi tabungan pahala kita di akhirat. Peduli terhadap lingkungan adalah salah satu bentuk tabungan pahala yang Allah berikan. Maka carilah pahala itu. Tapi jangan kita lakukan bagian di dunia. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Bu Ina tutup dengan sebuah kata-kata, yuk kita menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain sebanyak-banyaknya manusia. Selamat belajar salih dan salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.